Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Ari Puspita, mahasiswi PGSD Universitas Lampung. Oke, di sini udah ada yang tahu belum apa itu sastra anak? Belum ada yang tahu? Oke, menurut Hun, definisi dari sastra anak adalah sebuah buku bacaan yang dibaca oleh anak-anak. Lalu ada definisi lain juga, sastra anak itu adalah sebuah cerita yang mengacu pada korelasi dunia anak-anak. Jadi, sastra anak adalah sebuah sastra yang diperuntukkan untuk anak-anak. Jadi, sastra ini memang diperuntukkan atau diberikan untuk anak-anak. Lalu untuk ciri-ciri sastra anak itu sendiri, menurut Puryanto itu terdapat 8 ciri-ciri. Yang pertama adalah mengandung tema yang mendidik. Alurnya itu harus lurus, tidak boleh berbelit-belit. Lalu menggunakan setting yang ada di sekitar dunia anak. Tokohnya itu harus menginspirasi dan mengandung keteladanan yang baik. Lalu untuk gaya bahasanya pun harus mudah dipahami sesuai dengan kemampuan berpikir anak. Lalu ada sudut pandangnya itu harus orang yang tepat. Yang ketujuh ada imajinasi masih dalam jangkauan anak-anak. Dan terakhir adalah isi teks itu harus menambah wawasan anak. Lalu di sini sudah ada yang tahu belum apa saja jenis-jenis sastra anak? Oke, di sini saya akan memberikan contoh beberapa sastra anak. Yang pertama itu ada dongeng. Dongeng ini adalah sebuah cerita yang ada di kalangan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada fabel. Fabel ini adalah cerita yang digunakan untuk menyampaikan pesan moral. Namun pada fabel ini penokohannya itu yang digunakan adalah hewan atau binatang, bukan manusia. Lalu yang ketiga ada legenda. Legenda ini menceritakan tentang asal-usul terjadinya sebuah tempat. Lalu yang keempat ada cerita rakyat. Cerita rakyat ini alurnya mirip dengan legenda. Yang kelima itu ada puisi. Nah, puisi adalah sebuah nyanyian tanpa notasi. Yang ketujuh adalah drama. Drama ini menggambarkan peristiwa fiksi ataupun non-fiksi. Dan yang terakhir itu ada novel, yaitu sebuah cerita rakyat yang muncul setelah drama, setelah puisi, setelah fabel. Itu yang terakhir adalah novel. Selanjutnya untuk penerapan pembelajaran sastra di sekolah dasar. Pembelajaran sastra di sekolah dasar itu diarahkan pada kompetensi siswa untuk berbahasa dan berapresiasi sastra. Nah, hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Hook 1987 bahwa pembelajaran sastra di SD harus memberikan pengalaman pada murid yang akan berkontribusi pada 4 tujuan. Yang pertama, menumbuhkan kesenangan pada buku. Yang kedua, menginterpretasi bacaan sastra. Yang ketiga, mengembangkan keadaan bersastra dan mengembangkan apresiasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak pendidik yang masih belum bisa menerapkan tujuan pembelajaran sastra di sekolah dasar. Karena seperti yang sekarang kita tahu ini, bahwa peserta didik di Indonesia itu masih memiliki tingkat minat baca yang sangat rendah. Hal ini yang bisa menyebabkan bahwa Indonesia itu masih belum bisa menerapkan tujuan-tujuan yang seperti disebutkan oleh Hook tadi. Selanjutnya, karena urgensi krisis minat baca pada peserta didik yang sangat tinggi, lalu apakah penting pembelajaran sastra diterapkan pada peserta didik sekolah dasar? Oke, menurut saya pembelajaran sastra sangat penting diajarkan pada peserta didik, terutama pada sekolah dasar. Karena jika pembelajaran sastra dimulai sejak umur masih anak-anak, maka akan membentuk kebiasaan, perilaku yang positif dan kreatif pada peserta didik, yang dimana di sini kita bisa ajarkan melalui sastra anak. Lalu apa sih rencana masa depan seorang pendidik yang milenial? Nah, peserta didik masa kini sudah memasuki era 4.0 atau 4.0 yang dimana merupakan era perkembangan teknologi. Perkembangan iptek juga menuntut bidang pendidikan untuk berkembang dengan iptek, yang dimana salah satunya adalah sastra anak juga harus bisa berkembang secara sejalan dengan adanya perkembangan iptek itu sendiri. Nah, tidak hanya melalui buku cerita, novel, atau sebagainya. Namun karya sastra juga harus mengalami digitalisasi pendidikan, yang dimana contohnya untuk sastra anak ini sendiri bisa dilakukan secara adanya aplikasi membaca yang diperuntukkan oleh anak. Selanjutnya, pada apresiasi sastra terdapat tahap implikasi. Apa sih itu tahap implikasi? Oke, tahap implikasi adalah di mana anak diberikan kesempatan untuk mengimplikasikan kreativitas dalam bidang sastra yang diminatinya. Seperti contohnya, ada anak yang suka puisi, bisa dibuatkan
untuk kelompok puisi, yang suka drama bisa dibuatkan sanggar, yang suka fiksi maupun cerpen bisa diberikan pembinaan dalam bentuk ekstrakurikuler di sekolah. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.